Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Apa kabar kalian? Hari ini kita mulai pembelajaran lagi. Kita masuk pembelajaran kelima. Dan seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika kalian berada dengan atau berada di lingkungan luar. Baiklah, seperti biasa juga sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai pembelajaran, kalian silakan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, agar ilmu yang kita cari hari ini bisa lancar terdapatkan. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulisnya, karena mungkin kalian akan mencatat apa-apa saja yang penting di dalam pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita masuk pembelajaran 5. Tahukah kamu, banyak kerjasama diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan prestasi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Nah, tahu nggak SEA Games? Tahu tidak apa itu SEA Games? Ya, SEA Games adalah suatu kegiatan olahraga yang diperlombakan dan tentunya ini dilakukan antar negara Asia, ya, antar negara Asia. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan SEA Games yang tentunya akan mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi bagi masyarakat kita. Nah, ayo membaca. Nah, sekarang kita akan membaca suatu teks ya. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Nah, mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Nah, itu judulnya. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Ini setelah ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1807, 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada bulan 11 tanggal 26 November 2011, itu kemarin ya. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Banteng Kuta Besak Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Nah, ini yang kita soroti di pembelajaran kali ini. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggara SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%
disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggara, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, itu ya. Itu adalah penjelasan mengapa sih dengan adanya SEA Games perekonomian Indonesia bisa meningkat. Nah, dengan adanya SEA Games ini tentunya banyak sekali unsur-unsur ekonomi yang ditingkatkan ya. Seperti dari ekonomi sektor pengrajin, lalu juga masalah hotel perhotelan dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia, di mana dengan adanya SEA Games tersebut maka akan datangnya turis-turis ASEAN yang akan menonton pertandingan SEA Games. Nah, dengan kesempatan itu diharapkan turis tersebut akan membeli produk-produk yang ada di Indonesia, serta turis tersebut akan lebih mengenal produk-produk yang ada di Indonesia, sehingga daya jual yang ada di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, ini maksudnya kenapa SEA Games itu bisa meningkatkan potensi ekonomi Indonesia. Nah, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, kalian pasti pernah mengetahui bagaimana bentuk logo negara ASEAN atau logo organisasi ASEAN. Nah, kita berbicara tentang logo sekarang. Yang namanya logo itu mempunyai suatu arti atau tujuan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang logo ASEAN. Nah, jadi silakan disimak ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah logo dari organisasi ASEAN ya. Nah, Bapak sedikit mengingatkan kembali ya, ini adalah bentuknya. Terdiri dari warna biru, merah, putih, dan kuning. Nah, apakah arti logo tersebut? Nah, arti bendera dan logo ASEAN. Nah, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Itu adalah maksud dari tujuannya dibentuk organisasi ASEAN. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera di lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Dinamis itu artinya tidak statis ya, tidak diam tapi terus mengikuti perkembangan zaman. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan, tuh yang kuning itu adalah rumpun padi ya, melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat persahabatan dan kesetiakawanan sosial lingkungan, melambangkan kesatuan ASEAN. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, itu adalah maksud dari logo bendera ASEAN. Nah, Bapak juga akan menampilkan memberi contoh beberapa logo ya di sini ya. Di sini ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu logo Kemendikbud ya yang biru ya.
Lalu juga ada logo Hari Anak, lalu juga ada logo ketahanan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari logo. Nah, logo-logo ini memiliki arti. Nah, sekarang tugasmu silahkan kamu cari di internet untuk pengetahuanmu saja ya. Ini mungkin tidak akan Bapak tugaskan, tapi kamu cari tahu saja apa arti logo-logo ini ya, dan nantinya kamu juga akan membuat logo ya, bertemakan nanti ada di tugasmu. Nah, ya mungkin itu saja yang hari ini bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi 3M, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa beribadah ya. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.